Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kemarin gue sibuk browsing film dan gak ada film Hollywood yang benar-benar keren. Dan dengan iseng gue download film India yang berjudul Andhadhun. Dan rating IMDb-nya 8,3. Biasanya kalau rating segitu, alur cerita atau grafiknya biasanya keren tuh. Dan ketika gue tonton, sumpah keren banget. Mungkin film ini film India yang terkeren yang pernah gue tonton. So, tanpa berlama-lama, mending kita tonton aja yuk. So, let's check it out. Film ini diawali dengan seorang pria yang tengah berburu kelinci di sebuah kebun sawi. Ya, aneh juga ada orang berburu kok di kebun sawi. Pria ini terlibat aksi kejar-kejaran dengan seekor kelinci sembari membidik senapannya. Dan ketika tembakan dilepaskan, nasib si kelinci berada di akhir film. Seorang pria tengah asik bermain piano ditemani seekor kucing. Pria ini bernama Akash. Dilihat dari matanya, sepertinya Akash ini seorang tunanetra alias tak bisa melihat. Dan ternyata benar ia seorang tunanetra. Akash tidak buta dari lahir, melainkan ketika ia berusia 14 tahun, ia tak sengaja terkena lemparan bola kriket yang tepat mengenai kepalanya. Sehingga menyebabkan saraf matanya rusak. Dan itu menurut ceritanya Akash. Akash adalah seorang musisi dan dengan kemampuannya bermain piano, ia mampu bertahan hidup dengan mengamen dari kafe ke kafe. Suatu hari, Akash sedang asik berjalan sendirian di jalan raya dan saat ia menyeberang, ia tak sengaja tertabrak oleh seorang gadis yang sembrono membawa motor. Kayak di film-film FTV ya. Enggak kok, ceritanya beda. Setelah kasus tabrakan ini, disinilah kisah Akash dimulai. Gadis ini bernama Sophie. Ia adalah seorang anak pengusaha kafe dan ia juga ikut menjalankan kafe tersebut. Karena merasa bersalah, Sophie menawarkan mengantar Akash ke tempat tujuannya. Tapi terlebih dahulu Sophie membawa Akash ke kafe ayahnya untuk menyeruput secangkir kopi dan juga sepotong goreng ubi. Saat di perbincangan, keluarlah perkataan dari Akash kalau ia seorang pemain piano, sehingga Sophie penasaran dan menyuruh Akash memainkan sebuah piano yang udah bertahun-tahun tak dimainkan di kafenya. Dan saat Akash memainkan piano itu, ayahnya Sophie mendengar permainan Akash sehingga ia mengajak Akash bermain reguler di kafenya dengan bayaran saweran dari pengunjung. Setelah deal dengan ayahnya, Sophie akhirnya mengantar Akash pulang ke rumahnya dan Sophie berjanji akan menjemput Akash di hari ia bermain di kafenya. Ya, membantu meringankan beban Akash mencari bajai dan juga mengurangi biaya transportasi. Akash tersenyum bahagia mendengar tawaran itu. Tenang, gak terjadi apa-apa antara mereka. Akash bergegas masuk ke kamarnya dan seketika ia langsung duduk dan meraba matanya. Dan ternyata si bangsat ini tidak buta. Ia hanya menggunakan sebuah kontak lensa agar terlihat seperti orang buta. Dan tujuannya berpura-pura buta untuk mencari inspirasi menulis lagu. Karena ia merasa bisa menulis lagu yang natural selama ia menjalani hidup sebagai orang buta. Setelah beberapa waktu berlalu, Sophie telah menunggu Akash. Dan Akash sedang bersiap-siap memasang kontak lensa butanya. Tapi ia membatalkan memasang kontak lensa itu agar bisa melihat Sophie secara langsung. Jadi untuk selanjutnya, Akash benar-benar berpura-pura buta ketika ia bisa melihat di balik kacamatanya. Singkat cerita, dengan lagu India yang gue skip, Akash akhirnya berangkat dengan dibonceng oleh Sophie yang benar-benar manis mengenakan sebuah dress pendek yang membuatnya terlihat benar-benar seksi. Lalu saat sampai di kafe, Akash bermain piano seperti biasa. Orang-orang terhibur dengan permainannya. Lalu tiba-tiba seorang pria tua mendekati Akash. Pria ini bernama Pramod Sinha. Ia adalah seorang penyanyi dan pemain film legendaris yang telah pensiun. Dan di hari tuanya, ia menikahi seorang wanita muda yang bercita-cita jadi artis. Ya, secara tak langsung memanfaatkan Pramod. Lalu setelah beberapa percakapan, Pramod mengundang Akash main di rumahnya sebagai kado ulang tahun pernikahannya. Dan karena langsung dibayar uang muka, Akash akhirnya menyetujui undangan tersebut. Hari-hari makin berlalu, Akash mendulang kesuksesan bermain reguler di kafenya Sophie. Dan juga Akash jadi makin akrab dengan Sophie. Ya, karena Sophie selalu mengantarkan Akash kemanapun ia pergi. Dan pastinya Akash mulai baper diperlakukan dengan baik oleh Sophie. Hei, jangan berpikir yang tidak-tidak dulu. Suatu malam, Sophie kembali mengantar Akash pulang. Di perjalanan, mereka diguyur hujan, sehingga Sophie terpaksa mampir ke rumahnya Akash untuk mengeringkan badan dan meminjam bajunya Akash. Akash yang masih menjadi orang buta bergegas mengambil handuk dan selai pakaiannya.
dan langsung memberikannya pada Sophie. Nah, Sophie yang sadar kalau Akash adalah seorang tunanetra alias tak bisa melihat, ia pun dengan santai melepaskan pakaiannya tepat di hadapan Akash. Hei, jangan ngarep dulu. Untungnya Akash ini adalah seorang lelaki yang memiliki moral. Melihat Sophie telah melepas bajunya, Akash langsung pergi meninggalkan Sophie menuju kamarnya. Akash mulai gelisah saat di kamar. Pikirannya mulai bergejolak. Gas enggak, sembari mengganti pakaiannya. Tapi saat Akash sedang tak berpakaian, tiba-tiba Sophie datang ke kamarnya Akash dan terlihatlah badannya Akash yang kekar layaknya kuli panggul. Sadar Sophie berada di sana, Akash kembali pura-pura buta. Ia dengan santai membuka celananya. Tapi untungnya belum terjadi apa-apa. Sophie hanya meminta pembuka tutup botol anggur pada Akash, sehingga mereka pun minum-minum anggur bersama dan tertawa-ketawa ketiwi berdua. Tapi saat minum anggur inilah Sophie mulai menggila. Ia mulai main buta-butaan dengan Akash sampai mereka berakhir di ranjang berdua, sesuai dengan keinginan kalian. Keesokan harinya, Akash mendatangi apartemennya Pramod Sinha yang memenuhi undangan bermain piano di hari ulang tahun pernikahannya Pramod. Dan lagi-lagi Akash masih berpura-pura buta, tapi ia tak menggunakan kontak lensa alias masih bisa melihat dengan normal di balik kacamata hitamnya. Saat sampai di apartemen, ternyata yang membukakan pintu adalah istrinya Pramod yang bernama Simi. Dan sepertinya kedatangan Akash adalah kejutan untuk Simi, karena Pramod tak ada di sana alias sedang pergi ke luar kota menurut keterangan Simi. Karena telah dibayar uang muka, Simi yang tak enak hati akhirnya menyuruh Akash masuk dan mengizinkannya bermain piano. Tapi saat asyik bermain, Akash tak sengaja melihat seorang pria sedang terbaring di lantai dengan darah berserakan. Dan untungnya Simi percaya kalau Akash ini benar-benar buta. Akash mencoba tetap tenang bermain piano, dan karena ia penasaran dengan mayat itu, ia pun meminta agar diizinkan pergi ke toilet. Dan ternyata saat ia lewat, mayat tersebut adalah mayatnya Pramod Sinha, alias suaminya Simi. Dan juga saat ia berada di toilet, seorang pria sedang bersembunyi di sana sembari memegang sebuah pistol, alias Simi ini berselingkuh. Jadi, karena ketahuan oleh Pramod, ia akhirnya membunuh Pramod. Dan untungnya aksi pura-pura buta Akash benar-benar natural, sehingga Simi dan selingkuhannya tak curiga dengan Akash. Akash kembali melanjutkan bermain piano seolah ia tak melihat apa-apa. Sedangkan Simi bersama selingkuhannya sibuk menyingkirkan mayat Pramod dengan memasukkannya ke dalam sebuah koper. Lalu setelah itu selingkuhan Simi pergi membawa koper berisi mayat itu. Sedangkan Simi menangis terseduh-seduh sembari diiringi permainan piano oleh Akash. Setelah selesai bermain di tempat Pramod, Akash duduk termenung di pinggir jalan. Dan saat ia sedang asik berbincang-bincang dengan pedagang lotre, Akash meminta pedagang lotre tersebut mencarikan sebuah bajai. Dan ternyata Akash berniat melaporkan kasus pembunuhan Pramod pada polisi. Tapi saat ia sampai di kantor polisi dan berkata ingin melaporkan sebuah kasus pembunuhan, tiba-tiba seorang polisi senior keluar. Dan ternyata selingkuhan Simi tadi adalah seorang polisi senior di polsek tempat Akash melapor. Dan ia bernama Jovanda. Melihat Jovanda mendekatinya, Akash mulai panik. Ia langsung mengganti laporan pembunuhan itu menjadi kasus pembunuhan kucing. Sebuah laporan konyol pada polisi, sehingga polisi yang melayani Akash sedikit kesal. Tapi tidak dengan Jovanda. Ia mulai curiga pada Akash, dan ia menawarkan untuk memecahkan kasus pembunuhan kucing tersebut. Sehingga Akash dan Jovanda pergi berdua menuju rumahnya Akash. Saat sampai di rumah Akash, Jovanda mulai menyisir sisi rumahnya Akash. Dan Akash sendiri masih berpura-pura menjadi orang buta yang normal. Jovanda masih tak percaya dengan kebutaan Akash, sehingga ia mulai mengetes pandangan Akash dengan melempar sebuah pisau. Dan untungnya Akash tidak mengelak ketika pisau itu dilempar, sehingga Jovanda pun percaya dengan kebutaan Akash. Keesokan harinya, kematian Pramod menghebohkan seluruh India. Mayatnya ditemukan mengambang di salah satu sungai. Dan pastinya pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus pembunuhan itu dengan memanggil Simi dan anak kandungnya Pramod yang bernama Dani. Dan juga Akash ikut dipanggil karena menurut Simi, Akash salah satu orang yang terakhir bertemu dengan Pramod. Ya, saat Akash bermain piano di rumah Pramod, Simi memutar rekaman suara Pramod seolah-olah Pramod mampir ke rumah dan berbicara sebentar dengan Akash. Tapi kehadiran Akash di kantor polisi tersebut hanya ditanyai kondisi Pramod saat bertemu dengannya. Setelah itu,
Pada saat acara kematian Pramod di gereja, seorang wanita tua berkata pada polisi kalau ia melihat seorang pria berbadan atletis datang ke apartemennya Pramod sebelum kedatangan Akash. Dan tentunya si polisi tersebut mulai mencari tahu info itu dengan bertanya langsung pada Simi. Dan juga ia menceritakan informasi itu pada Jovanda yang jelas-jelas adalah atasannya. Dan setelah mendapat informasi itu, Simi dan Jovanda berencana menyingkirkan wanita tua itu. Setelah itu, Akash diundang lagi ke apartemennya Pramod. Ya, anaknya Pramod mengundangnya datang untuk belajar bermain piano. Dan di sisi lain, Simi sedang mengetuk pintu kamar wanita tua yang melapor pada polisi pada saat di gereja. Ia berpura-pura meminta obat sakit kepala pada wanita tua itu. Dan saat si wanita tua keluar, Simi langsung mendorong wanita tua itu dari balkon, sehingga wanita tua itu jatuh ke lantai bawah dan tewas. Dan proses pembunuhan itu bertepatan dengan keluarnya Akash dari lift. Sehingga Akash sekali lagi menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Simi. Tapi untungnya ia masih berpura-pura buta sehingga Akash pun aman. Setelah kejadian itu, Akash bergegas kembali ke rumahnya. Dan saat ia sampai di rumah, seorang bocah mencoba mengintipnya dengan sebuah HP. Ya, bocah ini penasaran dengan kebutaan Akash. Sehingga ia merekam kegiatan Akash di rumah dan ketahuanlah kalau Akash ini tidak buta. Lalu saat Akash sedang sibuk memberi makan kucingnya, Simi tiba-tiba datang berkunjung dengan membawa sebuah bingkisan makanan. Akash pun dengan santai memakan makanan yang dibawakan oleh Simi. Lalu karena Simi bertamu, Akash dengan normal pura-pura buta membuatkan Simi kopi. Tapi tiba-tiba Simi duduk di meja menggunakan topeng ketika Akash membelakanginya. Ya, tujuannya mengetes pandangan Akash apakah ia kaget atau tidak. Dan untungnya Akash biasa saja. Jadi sejauh ini kebutaan Akash masih aman. Saat kopi dihidangkan, Akash menyiapkan 2 cangkir kopi untuknya dan untuk Simi. Tapi sekali lagi, Simi masih mengetes kebutaan Akash dengan menuangkan cairan ke kopinya Akash. Sontak Akash pun mulai panik. Akash mencoba mengelak dengan berpura-pura menumpahkan kopi. Dan Simi pun akhirnya sadar kalau Akash ini tidak buta. Ia pun langsung menodongkan pistolnya. Dan Akash akhirnya langsung mengangkat tangan dan terbongkarlah kebohongan Akash selama ini. Akash dan Simi akhirnya ngobrol berdua. Akash mencoba menjelaskan semuanya untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi sayang tiba-tiba Akash mulai puyeng. Dan ternyata makanan yang dibawa Simi telah diberi obat penenang. Sehingga Akash mulai puyeng dan jatuh terkapar tak sadarkan diri. Di sisi lain, Sophie mendatangi rumahnya Akash. Ia pun langsung disambut oleh bocah pengintip tadi dengan menawarkan sebuah video dengan bayaran 50 rupiah. Sophie yang penasaran akhirnya melihat rekaman video itu. Dan ia pun menyaksikan kalau Akash tidak buta. Sehingga ia bergegas naik menuju rumahnya Akash. Sophie berteriak-teriak memanggil Akash, tapi sayang tak ada yang keluar. Dan tak lama setelah itu, seorang wanita membukakan pintu. Ya, Simi membuka pintu dengan kondisi setengah telanjang. Lalu, Simi membuat cerita seolah-olah ia sedang bercinta dengan Akash. Sehingga Sophie pun menyaksikan Akash dalam kondisi tak berpakaian. Dan pastinya, Sophie mengamuk pergi meninggalkan rumahnya Akash. Setelah kepergian Sophie, Akash pun terbangun. Ia mencoba membuka matanya. Dan tiba-tiba, retina matanya telah berubah menjadi keabu-abuan. Ya, Akash tak bisa melihat lagi. Ternyata, Simi membuat Akash benar-benar buta. Akash pun tak tahu harus berbuat apa lagi. Sedangkan Simi pergi meninggalkan Akash dengan buta begitu saja. Setelah itu, Akash mengambil semua uang simpanannya berikut dengan paspor. Ya, Akash berencana meninggalkan kota itu dan pergi merantau ke London sesuai dengan cita-citanya. Tapi tanpa sepengetahuan Akash, ternyata Jovanda berada di rumahnya. Ia telah menyiapkan tali untuk membunuh Akash. Ya, seolah-olah dibikin Akash ini bunuh diri. Tapi untungnya Akash berhasil meloloskan diri setelah memukul kepala Jovanda dengan setrika. Dan Akash pun akhirnya kabur keluar rumah. Karena selama ini ia hanya pura-pura buta ditambah lagi tak membawa tongkat, Akash benar-benar kesusahan berjalan. Sehingga ia menabrak sebuah tiang listrik dan tak sengaja kepalanya terbentur. Sehingga ia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Akash telah berada di sebuah rumah sakit tua yang tidak digunakan lagi. Dan ternyata seorang sopir bajai dan istrinya menyelamatkan Akash. Dan ternyata pasangan ini yang membantu Akash sewaktu Akash menuju kantor polisi waktu ia ingin melaporkan kasus pembunuhan.
Mendengar dirinya telah berada di rumah sakit, Akash bergegas meminta agar matanya diobati. Dan dokter yang berada di sana memeriksa mata Akash, dan ternyata mata Akash bisa disembuhkan dengan cara metode cangkok kornea. Tapi sebelumnya, sampel darah Akash harus dicek dulu untuk mencari pendonor yang cocok. Akash pun sedikit lega mendengar informasi dari si dokter itu. Lalu Akash kembali tidur, menunggu dokter mata yang akan mengobati matanya. Keesokan harinya, pada malam hari si dokter datang lagi, dan saat ia baru sampai, ia memberikan segepok uang pada pasangan suami istri tadi. Dan ternyata si dokter berencana mengambil ginjalnya Akash, alias pasangan suami istri ini menjual ginjalnya Akash tanpa sepengetahuan si Akash. Dan parahnya lagi, mereka berencana menjual kedua ginjalnya Akash, alias membunuh si Akash. Sadis. Si dokter memasuki ruangan Akash, dan Akash sedikit lega mendengar kedatangan si dokter. Setelah itu, Akash dibawa pergi ke sebuah ruangan untuk dipindai X-ray tubuhnya. Itu menurut cerita si dokter pada Akash. Lalu, Akash yang percaya pada si dokter, akhirnya mulai membuka baju dan berbaring di atas kasur operasi. Tapi untungnya, si dokter menerima sebuah panggilan telepon. Ia pun tak sengaja berbicara kalau sedang berada di ruangan operasi. Mendengar dokter berkata operasi, Akash langsung rusuh dan melawan. Si sopir bajai dan istrinya mencoba menahan tubuhnya Akash agar bisa disuntik. Karena tak bisa melawan lagi, Akash akhirnya berkata, "Aku bersumpah demi tato dewa yang ada di tanganmu akan memberikan uang 10 juta. Tapi sayangnya suntik telah masuk ke tubuhnya Akash, sehingga Akash kembali tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Akash kembali terbangun. Ia dibangunkan oleh si dokter dan pasangan suami istri tadi. Akash yang panik dan ketakutan langsung memeriksa sekujur tubuhnya, dan untungnya tak terjadi apa-apa, alias Akash tak jadi dioperasi. Lalu si wanita langsung menanyakan perkataan Akash mengenai tato dewa di tangannya, dan juga uang 10 juta yang dimaksud oleh Akash. Ya, Akash tak jadi dioperasi karena tato wanita ini. Lalu Akash mulai menyebutkan ciri-ciri wanita ini, dan juga ciri-ciri suaminya. Ditambah lagi, foto Aishwarya Rai yang melekat di wajah suaminya, yang membuat pasangan ini benar-benar percaya. Lalu soal masalah 10 juta, Akash hanya berkata, "Aku bisa jadi lotre keberuntunganmu." Setelah itu, Akash kembali ke apartemennya Simi, ya menemui anaknya Pramod, dengan alasan pertemuan terakhir karena Akash ingin pergi ke London. Tapi saat sedang di sana, Simi pun datang. Mereka sedikit berbincang, dan sampai Simi menawarkan mengantar Akash pulang, dan Akash mengiyakan tawaran tersebut. Akash akhirnya berduaan dengan Simi di mobil, dan semuanya telah direncanakan Akash. Saat mereka sampai di sebuah jembatan, ternyata sebuah bajai menghambat mobil mereka, ya pasangan suami istri tadi. Dan saat Simi lengah, Akash langsung membius Simi sehingga Simi tak sadarkan diri. Setelah itu, Akash menghubungi rumahnya Jovanda. Ia menelepon istrinya Jovanda dan berkata kalau ia memiliki bukti perselingkuhan Simi dengan Jovanda. Dan juga ia memiliki bukti pembunuhan yang dilakukan Jovanda dan Simi. Dan setelah itu, Akash meminta istrinya Jovanda menyiapkan uang sebesar 10 juta rupiah. Dan setelah mendapat telepon itu, beginilah kondisi Jovanda di rumahnya. Simi dibawa ke rumah sakit tua tadi, dan di sana sampel darahnya langsung diambil untuk dicocokkan dengan sampel darahnya Akash. Ya, tujuannya agar matanya Simi dicangkokkan dengan matanya Akash. Mendengar organ tubuhnya akan dipreteli alias diambil satu persatu, Simi langsung ketakutan dan menceritakan semua kejadian pembunuhan terhadap suaminya dan juga si wanita tua. Dan tanpa sepengetahuan Simi, Akash merekam semua perkataan Simi itu. Setelah itu, sopir bajai dan istrinya mengatur pertemuan dengan Jovanda di sebuah bangunan kosong, dan harus Jovanda sendiri yang datang membawa uangnya. Tapi tanpa sepengetahuan Akash, pasangan ini juga tak bisa dipercaya. Mereka mengikat Akash di rumah sakit selagi mereka mengambil uang 10 juta, dan Akash dikurung sekamar dengan Simi. Karena sama-sama terjebak, Simi mengajak Akash bekerja sama, saling melepaskan ikatan tangan. Akash yang terlalu lugu mengiyakan ajakan tersebut. Setelah ikatan tangan Akash dilepas, ia membuka penutup matanya Simi. Menurut perjanjian mereka, Simi akan menuntun Akash mencari pintu keluar. Tapi sayang, Simi terlalu licik. Ia perlahan-lahan mencoba meraih gunting yang ada di meja operasi, selagi Akash sibuk mencari jalan keluar.
Di sisi lain, si sopir bajai dan istri telah berada di lokasi pertemuan dengan Jovanda. Ia menyuruh Jovanda meletakkan uang di dalam lift. Tapi tanpa sepengetahuan sopir bajai, Jovanda langsung mengejar melalui tangga darurat. Sehingga saat si sopir memegang tas berisi uang, Jovanda juga berada di sana. Sehingga mereka berdua terlibat aksi saling kejar-kejaran. Dan sayangnya si sopir bajai harus tertembak di lehernya. Untungnya, si sopir bajai masih melakukan sambungan telepon dengan istrinya. Sehingga ketika Jovanda mencoba mencari istri si sopir bajai ke lantai bawah menggunakan lift, si istri langsung mematikan lift. Sehingga si Jovanda terkurung di dalam lift sampai batas waktu yang tak ditentukan. Si sopir bajai dibawa istrinya dalam kondisi kritis ke rumah sakit. Tapi sayangnya si suami tak bisa ditolong lagi. Dan saat si istri histeris mendengar suaminya meninggal dunia, ia mencoba mengeluarkan tas berisi uang tadi agar nyawa suaminya bisa ditolong. Tapi sayang, uang tersebut tak ada. Tas itu hanya berisi uang palsu. Lembaran-lembaran kertas yang dicetak merupai uang asli. Kasian. Kembali lagi ke rumah sakit tua tadi. Akash masih sibuk dibodoh-bodohi oleh Simi. Ya, diarahkan ke arah yang tak jelas sehingga Akash sibuk menabrak barang-barang di ruangan itu. Sedangkan Simi perlahan-lahan berjalan menuju gunting yang berada di meja operasi. Sehingga ia pun berhasil mengambil gunting dan memotong ikatan tangannya. Ikatan Simi akhirnya terlepas. Ia pun langsung memukuli Akash dengan sebuah tongkat. Dan saat Akash hampir mati, si dokter akhirnya datang. Sehingga Simi mulai mengincar si dokter. Simi akhirnya mengamuk menyerang si dokter. Ia pun mulai menusuk-nusuk si dokter dengan jarum suntik. Mendengar si dokter minta tolong, Akash akhirnya keluar. Ia pun mulai memegangi Simi sehingga si dokter berhasil melumpuhkan Simi dengan cara dibius. Setelah itu, si dokter merasa berhutang nyawa pada Akash. Sehingga ia berniat membantu Akash memulihkan penglihatannya dengan cara menjual organ hati Simi pada seorang sultan Dubai seharga 60 juta rupiah. Dan jatah Akash 10 juta rupiah berikut matanya Simi. 2 tahun berlalu. Di suatu tempat di Eropa, Sophie terlihat sedang berduaan dengan seorang bule. Dan setelah acara ngedat itu, ia tak sengaja melihat poster Akash di sebuah kafe. Sophie memutuskan masuk ke dalam kafe tersebut dan ternyata Akash memang bermain di sana dengan kondisi menggunakan kacamata alias masih buta. Sophie yang tak tahu kalau Akash benar-benar buta akhirnya mendekati Akash. Dan mereka pun mulai berbicara berdua dengan sambil ngopi berdua. Dan disinilah kronologisnya diceritakan oleh Akash. Ternyata saat di perjalanan dengan si dokter, Simi membuat keributan dalam bagasi. Sehingga si dokter memutuskan berhenti untuk kembali membius Simi. Tapi tanpa sepengetahuan Akash, setelah si dokter keluar, yang kembali masuk adalah Simi alias si dokter dibunuh oleh Simi. Di perjalanan, Simi hanya diam. Hanya Akash yang berbicara agar Simi dilepaskan. Dan Akash masih belum mengetahui kalau Simi yang mengendarai mobil. Dan lagi-lagi Simi hanya diam. Sehingga Akash meminta agar ia diturunkan di pinggir jalan. Dan setelah Akash turun, Simi kembali lagi dengan kecepatan penuh. Ya, ia berniat menabrak Akash. Tapi tiba-tiba seekor kelinci melompat ke arah kaca mobil Simi. Sehingga Simi terkejut dan mobil pun oleng lalu terbalik. Dan Simi akhirnya tewas akibat kecelakaan tunggal. Dan di akhir cerita, Akash dan Sophie akhirnya berpisah. Sophie kembali menjalani hidupnya dan kembali ke India. Sedangkan Akash kembali melanjutkan hidupnya sebagai musisi.